Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrida Hanum, NIM 2417014 dari PMTK 7A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS saya. Nah, di sini pada soal nomor 1 diminta untuk menentukan persamaan kutub dari grafik koordinat kartesius di samping. Nah, pada grafik ini kita melihat bahwa ada sebuah garis lurus dengan titik A-nya 1,3 dan titik B-nya adalah 4,6. Jadi pada soal ini diminta kita untuk menentukan persamaan kutubnya. Untuk menentukan persamaan kutub ini kita harus mencari dulu persamaan koordinat kartesiusnya, yaitu kita dapat melihat bahwa pada grafik ini kita mempunyai garis lurus di mana kita akan mencari persamaan garis lurus ini. Lalu nanti kita dapatkanlah persamaan koordinat kartesiusnya. Nah, dari persamaan koordinat kartesius itu baru kita bisa menentukan persamaan kuadratnya. Nah, untuk langkah awal kita akan menentukan persamaan garis lurus. Untuk menentukan persamaan garis lurus ini, kita bisa langsung menggunakan rumus X dikurang X1 per X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Nah, untuk X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 3, X2-nya adalah 4, dan Y2-nya adalah 6. Langsung kita substitusikan ke rumus ini. Maka akan menjadi X dikurang X1-nya 1, X2-nya 4 dikurang 1, Y dikurang Y1-nya adalah 3, Y2-nya adalah 6, Y1-nya adalah 3. Jadi kita dapatkan di sini bahwa X dikurang 1 per 3 sama dengan Y dikurang 3 per 3. Lalu 3 dikali, dari sini kita kali silangkan menjadi 3 dikali X dikurang 1 sama dengan 3 dikali Y dikurang 3. Kita kalikan 3X dikurang 3 sama dengan 3Y dikurang 9. Yang memiliki variabel kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Berarti 3X dikurang 3Y sama dengan min 9 ditambah 3. 3X dikurang 3Y sama dengan min 6. Nah, ini adalah persamaan dari garis lurus ini. Dan ini juga merupakan persamaan dari koordinat kartesiusnya. Jadi dari persamaan ini baru bisa kita tentukan persamaan kutubnya. Dalam mengkonversikan koordinat kartesius ke koordinat kutub, X ini bisa kita ubah menjadi R sin theta. Dan Y ini kita ubah menjadi X-nya R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta sama dengan min 6. Lalu kita ubah menjadi R sama dengan min 6 per R cos theta 3R cos theta dikurang 3R sin theta. Karena ada tanda minus, kita bisa hilangkan menjadi 6 per 3R sin theta dikurang 3R cos theta. Nah, jadi ini adalah persamaan kutub dari koordinat kartesius berikut. Untuk nomor 2, di sini kita diminta untuk mensketsa grafik R kuadrat sama dengan min 9 sin 2 theta, di mana ini adalah bentuknya lemniskat. Jadi di sini kita akan mencari dulu nilai R-nya dengan cara ini adalah tabelnya. Terlebih dahulu kita ubah dulu untuk R kuadrat ini kan sama dengan min 9 sin 2 theta. Berarti nilai R-nya adalah plus minus akar plus minus 3 akar min
sin min 2 theta. Ini akan sama dengan sin 2 theta, maka dia akan positif. Lalu untuk mencari R-nya, di sini kita sudah mempunyai R-nya, lalu kita akan substitusikan ke theta-nya. Kita akan substitusikan theta-nya ke R tersebut. Maka inilah theta-nya, dan R-nya sama dengan plus minus 3 akar min sin 2 theta. Nah, di sini untuk theta-nya saya menggunakan rentan 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, dan 165. Nah, caranya kita di sini contohnya untuk theta 15, maka nanti kita masukkan theta-nya ke sini. Berarti menjadi 2 theta 2 kali 15, berarti 30. Berarti menjadi R sama dengan plus minus 3, plus minus kita hilangkan, akar min sin 30. Nah, sehingga untuk theta-nya 15 didapatkan R-nya adalah 2,1. Untuk 30 2,7, untuk 45 3, 60 2,7, untuk 75 2,1, dan untuk 90 0. Nah, untuk ini bernilai negatif 2,1, negatif 2,7, negatif 3, negatif 2,7, dan negatif 2,1. Ini adalah R-nya. Lalu setelah kita dapatkan R-nya, baru kita bisa menggambarkan grafiknya. Nah, di sini kita mempunyai sudut 35 derajat. Misalkan seperti ini, sudut 35 derajat, sudut 15 derajat, kira-kira di sini, sudut 30 derajat di sini, 45 derajat di sini, 60 derajat di sini, 75 derajat di sini, dan 90-nya sini. 0, 90, 180, 270. Nah, ini adalah untuk sudut theta-nya. Lalu untuk R-nya, pada sudut 15 kita mempunyai R 2,1. 2,1 berarti kita misalkan saja ini ya, di sini 2,1, itu 2,7 di sini, lalu 3 di sini, berbalik lagi 2,7 di sini, dan 2,1-nya di sini. Nah, ini adalah titik-titik dari R yang kita miliki. Lalu kita gambar seperti ini. Nah, pada lemniskat ini dia akan simetri dengan gambar asalnya, sehingga kita bisa dapatkan di sini juga gambar yang sama. Ini untuk 2,1-nya, kira-kira di sini. Ini untuk 2,7, 3, 2,7, dan 2,1. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari R kuadrat dikurang min sin 2 theta lemniskat. Lalu untuk sumbu lainnya itu diabaikan saja, sehingga untuk sketsa grafik lemniskat untuk R
kuadrat dikurang min sin 92. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini kita diminta untuk mengkonversikan persamaan sin 2 theta dikurang 1 ke persamaan koordinat bola dan koordinat kartesius. Pertama, kita akan konversikan ke koordinat bola. Koordinat ke persamaan koordinat bola. Ke persamaan koordinat bola. Nah, pada koordinat bola, persamaan koordinat bola itu adalah persamaan yang memiliki rho, theta, psi. Nah, jadi pada persamaan ini kita punya sin 2 theta sama dengan 1. Kita bisa ubah menjadi sin 2 theta dikurang 1 sama dengan 0. Persamaan ini bisa kita kalikan kepada rho sin theta, sehingga menjadi rho sin theta dikali sin 2 theta dikurang 1. Nah, ini adalah koordinat persamaan sin 2 theta kurang 1 yang telah dikonversikan ke persamaan koordinat bola. Nah, selanjutnya untuk mengkonversikan ke koordinat kartesius, ke persamaan koordinat kartesius. Nah, persamaannya adalah sin 2 theta sama dengan 1. Kita bisa juga ubah sin 2 theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dikurang 1 sama dengan 0. Lalu persamaan ini bisa kita kalikan dengan R, sehingga menjadi 2R sin theta dikurang 1 sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya R sin theta. R sin theta ini jika kita konversikan ke kartesius, dia akan menjadi Y. Maka dia menjadi 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Atau 2Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah. Nah, ini adalah hasil konversi persamaan sin 2 theta kurang 1 ke persamaan koordinat kartesius. Untuk soal nomor 3, di sini kita akan mensketsa grafik dari 9x kuadrat tambah 25y kuadrat tambah 9z kuadrat sama dengan 222. Nah, jadi pertama kita akan mensketsa dulu pada bidang xy dan z-nya kita misalkan 0. Nah, berarti untuk bidang xy dia adalah 9x kuadrat ditambah 25y kuadrat sama dengan 225. Nah, 225 ini harus kita ubah menjadi 1, sehingga di sini kita bagi menjadi 225. Jadinya adalah x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini adalah berbentuk elips. Kita gambarkan seperti ini. Ini x-nya dan ini y-nya. X-nya adalah x-nya 5, ini 5, y-nya adalah 3. Ini 3. Berbentuk elips kira-kira seperti ini. Lalu yang kedua, untuk bidang xz, kita misalkan y-nya adalah 0. Nah, sama seperti bidang x ini, berarti dia adalah 9x kuadrat ditambah 9z kuadrat sama dengan 225. Kita bagi 225 menjadi x kuadrat per 25 ditambah z kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuknya adalah lingkaran karena memiliki
jari-jari yang sama. Ini adalah 5, ini 5, 5, ini 5. Ini X dan ini adalah Z. Nah, berbentuk lingkaran kira-kira seperti ini. Lalu untuk bidang terakhir adalah bidang YZ, dan kita misalkan X-nya adalah 0. Berarti 25Y kuadrat ditambah 9Z kuadrat sama dengan 225. Kita bagi 225 juga menjadi Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 25 sama dengan 1. Nah, ini juga berbentuk elips, dimana Y-nya adalah 3, Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah 5, 3, dan dia berbentuk elips, kira-kira seperti ini. Nah, lalu potongan-potongan pada gambar ini akan kita satukan ke bentuk ruang di R3, akan menjadi R3, dia akan menjadi seperti ini. Ini adalah Y-nya, ini adalah Z-nya, dimana kita punya Z-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 3. Ya, kan kira-kira seperti ini gambarnya. Lalu kita punya lingkaran pada sini. Ini adalah X. X-nya 5, ini 5. Nah, ini adalah lingkarannya. Jadi kira-kira seperti inilah gambar, dan ini merupakan elipsoid. Ini jawaban untuk nomor 3. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, pada soal nomor 4 ini kita diminta untuk mengkonversikan persamaan sin 2 theta dikurang 1 ke persamaan koordinat bola dan koordinat kartesius. Pertama, kita akan konversikan ke koordinat bola. Ke persamaan koordinat bola. Ke persamaan koordinat bola. Nah, pada koordinat bola, persamaan koordinat bola itu adalah persamaan yang memiliki rho, theta, psi. Nah, jadi pada persamaan ini kita punya sin 2 theta sama dengan 1. Kita bisa ubah menjadi sin 2 theta dikurang 1 sama dengan 0. Persamaan ini bisa kita kalikan kepada rho sin theta, sehingga menjadi rho sin theta dikali sin 2 theta dikurang 1. Nah, ini adalah koordinat persamaan sin 2 theta kurang 1 yang telah dikonversikan ke persamaan koordinat bola. Nah, selanjutnya untuk mengkonversikan ke koordinat kartesius, ke persamaan koordinat kartesius. Nah, persamaannya adalah sin 2 theta sama dengan 1. Kita bisa juga ubah sin 2 theta dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dikurang 1 sama dengan 0. Lalu persamaan ini bisa kita kalikan dengan R, sehingga menjadi 2R sin theta dikurang 1 sama dengan 0.
Sehingga di sini kita punya R sin theta. R sin theta ini jika kita konversikan ke kartesius, dia akan menjadi Y. Maka dia menjadi 2Y dikurang 1 sama dengan 0. Atau 2Y sama dengan 1, Y sama dengan setengah. Nah, ini adalah hasil konversi persamaan sin 2 theta kurang 1 ke persamaan koordinat kartesius. Nah, selanjutnya untuk nomor 6, di sini pertanyaan adalah tentukan kemiringan garis singgung terhadap kurva dari perpotongan antara silinder 4Z sama dengan 5 akar 16 dikurang X kuadrat dengan bidang Y sama dengan 3 di titik 2,3,5 akar 3 per 2. Nah, jadi di sini kita mempunyai persamaan 4Z sama dengan 5 akar 16 dikurang X kuadrat. Di sini kita ubah menjadi Z sama dengan 5/4. Akarnya kita ubah menjadi pangkat setengah. Nah, ini adalah persamaan Z yang kita miliki. Lalu persamaan Z ini akan kita turunkan terhadap X menjadi fx x, y. Kita menggunakan rumus do Z per do X, di mana persamaan Z ini akan kita turunkan terhadap X, berarti menjadi do 5/4 kali 16 kurang X kuadrat pangkat setengah diturunkan terhadap X. Lalu nanti hasilnya akan menjadi min 5/4 X dikali 16 dikurang X kuadrat dipangkat min setengah. Nah, ini adalah turunan Z terhadap X-nya. Lalu di sini kita mempunyai X, Y-nya itu adalah 2,3. Lalu dia menjadi fx 2,3. Kita substitusikan ke persamaan ini menjadi min 5/4 dikali X-nya adalah 2 dikali 16 dikurang 2 pangkat 2 pangkat min setengah, sehingga hasilnya adalah min 5/2 dikali 16 dikurang 4 per min setengah sama dengan min 5/2 dikali 12 pangkat min setengah. Ini menjadi min 5/2 dikali 1 per akar 12 sama dengan min 5 per akar 24 adalah 4 akar 3. Nah, ini adalah kemiringan garis singgung terhadap kurva yang berpotongan antara silinder 4Z sama dengan 5 akar 16 dikurang X kuadrat. Nah, min 5/4 akar 3 ini sama dengan 0,7217. Ini adalah kemiringan garis singgungnya.